semuanya, perkenalkan nama aku Amira Salwa, NIM B241900126. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang rumput benggala atau dengan nama latin Panicum maximum untuk ujian praktikum pengantar ilmu pastura. Nah, sebelumnya aku penanya nih sama kalian semua, kalian tahu nggak sih kalau misalkan rumput itu mempunyai namanya masing-masing? Sebelumnya aku juga nggak tahu nih kalau misalkan rumput itu punya namanya masing-masing. Nah, seperti contohnya ada rumput Jepang, rumput Manila, rumput Swiss, rumput gajah, rumput teki, rumput benggala, dan masih banyak lainnya. Nah, rumput-rumput ini pun memiliki morfologinya masing-masing. Nah, kita simak yuk. Nah, pertama-tama aku mau ngasih tau nih ke kalian kalau misalkan rumput benggala atau Panicum maximum ini merupakan tanaman yang berasal dari Afrika tropik dan juga subtropik. Nah, klasifikasinya itu divisinya Angiosperma, kelasnya Monocotyledon, ordonya Graminales, familinya Graminaceae, genusnya Panicum, dan juga spesiesnya adalah namanya itu sendiri yaitu Panicum maximum. Nah, fun fact lagi nih, ternyata tidak semua rumput bisa dimakan oleh ternak loh. Nah, jadi kalian gak boleh sembarangan asal ngasih makan rumput yang kalian tuh sebenarnya nggak tahu namanya apa dan kandungan nutrisinya apa kepada ternak, karena dapat mengakibatkan keracunan dan juga kematian loh parahnya. Nah, aku mau kasih tahu kalau misalkan rumput benggala merupakan salah satu tanaman pakan ternak, yaitu tanaman atau rumput yang bisa dimakan oleh ternak. Nah, tanaman pakan ternak ini selalu dibudayakan atau ditanam di lahan suboptimal atau marginal. Oke, sekarang aku mau tahu ke kalian kalau misalkan kalian ingin menanam rumput benggala, ada dua cara, yaitu dengan cara sobekan vegetatif atau dengan menggunakan bijinya, yaitu generatif. Nah, bagi kalian yang ingin menanam rumput benggala atau mengembangbiakannya, ada faktor-faktor yang harus kalian perhatikan terlebih dahulu. Nah, salah satunya adalah faktor lingkungan, yaitu media tanam dan juga jenis tanahnya. Dan juga kalian harus memperhatikan kelembaban udaranya nih, karena kelembaban udara itu mempengaruhi laju fotosintesisnya loh. Jadi kalian tidak boleh menaruh rumput benggala ini di kelembaban udara yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah ya. Nah, bentuk daun rumput benggala ini agak lurus dan juga memita. Perbungaannya berbentuk malai, piramid yang lebarnya 45 cm dan melewati percabangan utama. Nah, bunga rumput benggala ini berkelamin dua dan berbentuk perahu. Percabangan pada rumput benggala yang kasar tumbuh secara tegak dan melebar. Oke, percabangan dari bunga rumput benggala ini letaknya di bawah dan panjangnya 2-4 cm. Letaknya itu selang-seling dan pada ujungnya itu menyendiri loh. Nah, bulir-bulir buahnya ini banyak. Nah, warnanya ada yang hijau dan juga hijau keunguan. Nah, bagian ujungnya itu berbentuk tumpul ya. Tanaman ini berbunga sepanjang tahun, jadi nggak musiman gitu guys berbunganya. Jadi dia berbunga sepanjang tahun dan berkembang biak menggunakan biji atau dengan ujung rumpun yang dimilikinya. Oke, biar lebih jelas lagi, aku akan menunjukkan bagaimana penampilan asli dari rumput benggala ini ya di next. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan juga maaf banget kalau misalkan masih ada kata-kata yang salah atau informasi yang salah dan juga pengucapan kalian yang tidak formal. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa cek sendiri di Google ya.